Selamat pagi teman-teman, perkenalkan nama saya Nunung Anggela Leonidis dari program studi D3 Perekam dan Informasi Kesehatan Stikes Kapostaya Sintang semester 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang ketoasidosis diabetik. Apa sih ketoasidosis diabetik? Ketoasidosis diabetik adalah sebuah komplikasi diabetes mematikan yang disebabkan oleh tingginya produksi asam darah pada tubuh yang disebut keton. Ketoasidosis diabetes sangat umum dijumpai pada penderita diabetes tipe 1, namun cukup jarang dijumpai oleh penderita diabetes tipe 2. Penting bagi penderita diabetes mengetahui tanda ketoasidosis diabetik dan tahu kapan segera untuk meminta pertolongan tenaga medis. Penyebab diabetes sendiri yaitu gula merupakan sumber energi utama bagi sel-sel otot dan jaringan tubuh yang lainnya. Saat badan kekurangan insulin, tubuh tidak mampu mengolah glukosa, sehingga lemak tubuh akan diambil sebagai bahan bakar. Proses pengolahan lemak ini akan menghasilkan zat bersama keton. Nah, teman-teman, jadi zat inilah yang nantinya akan menyebabkan atau akan menjadi penyebab timbulnya penyakit ketoasidosis diabetik. Selanjutnya, pengobatan dan komplikasi ketoasidosis diabetik. Untuk mengobati penyakit ini, dokter mengetahui dan akan menilai separah apa gejala yang dirasakan seorang penderita dan pengobatan apa yang dilakukan sesuai dengan tingkat keparahannya. Selanjutnya, biasanya dokter akan ditangani dengan kombinasi dari 3 jenis pengobatan. Yang pertama, pemberian cairan infus untuk mengatasi dehidrasi. Yang kedua, pemberian insulin langsung melalui infus. Yang ketiga, pemberian elektrolit tertentu seperti kalium, natrium, dan klorida. Jadi, pengobatan pada penyakit ini tergantung pada separah apa gejala yang dialami oleh penderita. Namun, perlu teman-teman ketahui, pengobatan tersebut dapat menimbulkan komplikasi terhadap penderita. Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat pengobatan tersebut adalah: yang pertama, rendahnya kadar gula darah atau hipoglikemia, yaitu insulin menyebabkan gula darah diserap sel-sel tubuh. Namun, jika kadar gula darah turun terlalu cepat, penderita dapat mengalami hipoglikemia. Kemungkinan komplikasi yang terjadi kedua adalah rendahnya kadar kalium atau hipokalemia. Cairan dan insulin yang digunakan untuk mengobati ketoasidosis diabetik dapat menyebabkan hipokalemia. Hal ini dapat mempengaruhi kerja jantung, otot, dan saraf. Nah, ini komplikasi yang mungkin terjadi yang ketiga, yaitu pembengkakan pada otak atau edema otak. Menstabilkan kadar gula darah terlalu cepat dapat menimbulkan pembengkakan pada otak. Komplikasi ini terutama terjadi pada anak-anak atau penderita yang baru terdiagnosis diabetes. Selanjutnya saya akan memberikan cara pencegahan ketoasidosis itu sendiri. Yang pertama, disiplin dalam mengkonsumsi makanan sehat dan berolahraga. Yang kedua, selalu monitor dan menjaga kadar gula darah sesuai target pengobatan. Yang ketiga, komitmen dalam minum obat diabetes. Pemberi obat diabetes seperti suntik insulin, baik dari kepatuhan pemberi obat dan dosis sesuai dengan anjuran dokter. Pencegahan yang selanjutnya, memberikan perhatian ekstra bila sedang mengalami infeksi, stres, atau terserang penyakit lain, dengan monitor gula darah lebih sering dan memeriksa kadar keton dalam darah. Selanjutnya, perhatikan ekstra juga dibutuhkan saat diberikan jenis obat-obatan yang baru. Selanjutnya,
mencukupi kebutuhan cairan tubuh. Nah, pencegahan ini sangat penting ya teman-teman untuk kita sama-sama melakukan pencegahan untuk penyakit ketoasidosis tersebut. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang terminologi medis atau istilah medis pada kata ketoasidosis diabetik, yaitu yang terdiri dari prefik, yaitu prefik pada kata ini adalah keto, rootnya adalah asido, dan sufiksnya adalah osis. Jadi penjelasan tentang ketoasidosis diabetik, yaitu penyakit diabetes yang mematikan, yang kita harus tahu cara pencegahannya agar kita tidak terkena penyakit tersebut.